Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimanakah respons keluarga atas pelimpahan kasus kecelakaan Handi dan Salsa ke Pomdam 3 Siliwangi? Kami sudah terhubung dengan ayah korban Handi, Bapak Etes Hidayatullah, dan Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara. Selamat malam, Pak Etes, Pak BK. Malam, Mbak. Baik, sebelumnya saya ke Pak Etes dulu. Kami turut berduka cita, Pak, atas meninggalnya Handi. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan dan juga keluarga diberikan ketabahan. Pak Etes, tadi Polda Jawa Barat sudah melimpahkan penyelidikan kasus kecelakaan dan pembuangan jasad Handi dan Salsa ke pihak TNI karena pelaku diduga kuat adalah oknum TNI. Bagaimana respons Anda terhadap hal ini, Pak? Ya, kalau dari keluarga, ya tetap minta keadilan sesuai proses hukum yang berlaku di negeri ini. Oke. Jadi Anda menuntut bahwa pelaku ini harus tetap dihukum secara pidana ya, Pak? Iya, itulah yang diharapkan oleh keluarga. Oke. Pak, tapi sampai sekarang belum ada penetapan tersangka dan juga pelakunya belum ditemukan. Anda punya komentar soal itu, Pak? Kalau menurut dari media-media itu kan sudah tertangkap satu orang dan sudah dilimpahkan ke POM, gitu, Mbak. Menurut Anda apakah itu sudah cukup melegakan, sudah ada titik terang atau ini masih jauh dari harapan? Ya, ada titik terangnya, udah agak lega sedikit gitu. Karena baru satu yang kena, itu kan pelaku ada 3, katanya ada 3. Oke, baik. Pak BK, lamanya pengungkapan kasus ini ternyata diduga karena ada keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat. Apakah langkah pelimpahan penyelidikan kasus dari Polda Jawa Barat ke Pomdam 3 Siliwangi sudah tepat? Ya, kalau kita bicara soal proses hukum terhadap anggota TNI kan memang ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer dan juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana intinya kalau anggota TNI dianggap melakukan tindak pidana selama itu dikategorikan sebagai tindak pidana umum, memang dilimpahkan atau tetap diadili di pengadilan militer. Meskipun kitabnya atau dasarnya itu tetap memakai kitab undang-undang hukum pidana. Itu yang secara umum berlaku. Karenanya memang apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dengan melimpahkan kepada Pomdam 3 Siliwangi bisa dikatakan tepat begitu. Oke. Tapi Pak BK, apakah Anda menangkap ada keraguan karena tadi Polda mengatakan bahwa mereka juga tetap akan menyelidiki meski kasus ini sudah dilimpahkan ke TNI? Ya, saya kira ini memang ujian bagi kita semua lah ya, terutama kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan juga Pomdam 3 Siliwangi untuk secara cepat mengungkap secara tuntas kasus ini. Karena ini juga melibatkan saya kira tidak hanya di wilayah Pomdam 3 Siliwangi atau Polda Jawa Barat saja, karena kan korban ditemukan di wilayah Polda Jawa Tengah begitu. Ya. Saya kira penting juga Polda Jawa Barat koordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan juga Pomdam 3 Siliwangi sehingga penyelidikan atau kemudian investigasi kasus ini menjadi lebih komprehensif, lebih cepat. Itu di situ gitu, Pak. Baik, Pak BK dan juga Pak Etes, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, terutama pada poin bagaimana kita bisa memastikan pelaku ini benar-benar diadili dan dijatuhi hukuman pidana setelah kasus ini dilimpahkan kepada TNI. Kami akan kembali dengan jawabannya pemirsa sesaat lagi. Pemirsa, kami tampilkan kembali foto-foto hasil tangkapan kamera warga pada saat penabrak Handi dan Salsabila mengangkut tubuh kedua korban di TKP. Tampak 3 orang berbadan tegap dan berambut cepat.
Bersama dengan ayah Handi, Etes Hidayatullah dan juga Komisioner Komnas HAM, Pak BK Ulung Hapsara. Pak Etes, saya kembali ke Anda, diduga kuat pelaku adalah oknum anggota TNI Angkatan Darat. Anda kecewa, marah dengan tindakan aparat yang seharusnya melindungi warga? Ya, marah sekali, Mbak. Karena aparat negara harusnya melindungi rakyatnya. Ini malah membuang rakyatnya. Gimana nggak sakit. Ibunya dari kecil, ada nyamuk juga, ditepuk, nggak boleh gigit. Ini sudah besar, kok malah dibuang ke kali. Dia masih hidup. Dan saya memohon kepada Bapak Panglima dan Bapak Presiden Bapak Jokowi minta hukuman yang setimpal buat anak saya. Itu kepada Bapak Presiden memohon maaf saya, dan kepada Bapak Panglima saya memohon hukumannya seberat-beratnya karena anak saya masih hidup dibuang di kali. Baik, Pak BK, ada data dari hasil forensik otopsi menunjukkan bahwa korban Handi masih hidup ketika dibuang ke sungai. Dengan fakta seperti ini, menurut Anda apakah ini sudah termasuk kategori pelanggaran HAM yang mana? Beratkah? Ya, kalau dibilang ke pelanggaran HAM tentu saja belum bisa menyimpulkan sampai sejauh itu ya Mbak. Karena ini kan proses penyelidikan baik oleh kepolisian maupun oleh Pomdam masih berjalan. Tapi saya kira ada yang sudah hilang dari peristiwa ini atau tercerabut adalah hak hidup dari Handi dan juga temannya. Itu yang saya kira penting untuk digarisbawahi. Karenanya supaya tidak timbul atau kemudian muncul pelanggaran HAM, saya kira keadilan proses hukum yang ada harus segera dijalankan dengan cepat, adil serta transparan. Karena apa? Karena saya kira ini tidak hanya tentang viral peristiwanya saja, tetapi setelah viral juga baik Pomdam maupun kepolisian harus menginformasikan kepada orang tua korban, kepada publik tentang perkembangan yang sudah atau sedang terjadi, sehingga Pak Etes, ibunya dan keluarga yang lain kemudian tidak hanya dapat informasi dari media saja, tapi justru harus dari aparat yang bersangkutan begitu. Oke, terkait dengan transparansi, Pak BK, apakah kita bisa percaya, apakah kita bisa turut mengawasi proses hukum yang berjalan di Pomdam 3 Siliwangi nanti? Karena biasanya ketika sudah ditangani oleh TNI, penyelidikan sebuah kasus pidana itu begitu tertutup, Pak. Ya, ini kan tindak pidana umum saya kira begitu ya, sehingga publik berhak tahu, orang tua korban juga berhak tahu, tentu saja, dan juga yang tidak kalah pentingnya saya kira saya ingin mengingatkan juga komitmen Panglima TNI ketika pertama dilantik oleh Presiden adalah mewujudkan TNI yang profesional. Artinya profesional itu tidak hanya sekedar menjaga keutuhan negara ini, tetapi juga harus menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara, dalam hal ini adalah korban dan keluarga korban. Saya kira ke sana yang harus dipegang, Mbak. Pak Etes, benar selama ini informasi terkait dengan perkembangan kasus semuanya Anda dapatkan secara mandiri lewat media saja, tidak ada dari institusi baik itu dari kepolisian maupun TNI yang menginformasikan langsung kepada Anda? Udah ada tadi sore mungkin dari Satlantas Bandung dikasih tahu karena perlimpahan perkara dilimpahkan ke POM. Hanya itu saja ya Pak ya? Iya. Oke. Baik, kalau begitu Pak Etes dan Pak BK, terima kasih atas waktunya. Kita sama-sama berharap bahwa betul-betul ada keadilan dalam kasus ini. Kita akan kawal terus nanti. Terima kasih Pak BK dan juga Pak Etes telah bergabung bersama kami. Dan sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Handi dan juga Salsa. Semoga keluarga diberikan ketabahan.